Di pertengahan tahun 70-an, perampokan rumah meningkat di 3 negara bagian Amerika. 2 pelaku tak hanya masuk ke rumah-rumah, tapi juga menyiksa korban mereka berjam-jam. Sayangnya, tak lama kemudian, kejahatan ini berkembang menjadi serangan pelecehan dan pembunuhan. Siapa mereka? Mengapa mereka menyiksa korban? Apakah motifnya uang atau kesenangan melihat ketakutan korban? Mari dengarkan cerita Joseph Kallinger yang lebih dikenal sebagai si pembuat sepatu. Bagian 1. Kehidupan kecil. Cerita ini berlangsung di Kensington, Philadelphia, Pennsylvania. Ini adalah lingkungan besar yang dihuni oleh masyarakat Katolik Irlandia dari keluarga pekerja yang bekerja di sekitar pelabuhan terdekat. Daerah ini juga memiliki sejarah dengan kelompok kriminal K&A Gang atau mafia Irlandia. Pada tahun 1950-an, lingkungan ini mengalami kesulitan ekonomi, tetapi mulai pulih ketika pengusaha muda mendirikan pabrik bir, galeri seni, dan tempat pertunjukan. Joseph Kallinger lahir pada tanggal 11 Desember tahun 1936 dari ibu tunggal, Judith Ranners Curie. Karena tak mampu merawatnya, Judith memutuskan untuk membiarkan seseorang lain mengadopsi Joseph. Joseph diadopsi oleh Stephen dan Anna Kallinger ketika dia baru berusia 2 tahun. Keluarga mereka adalah imigran Austria yang memiliki bisnis servis sepatu di Kensington. Ketika Joseph berusia 7 tahun, dia ikut bekerja di usaha orang tuanya. Dia bekerja sebelum dan sesudah sekolah, bahkan bekerja sepanjang hari pada hari Sabtu. Menurut Joseph Kallinger, masa kecilnya dipenuhi dengan kekerasan. Dia mengklaim orang tuanya sering menyiksanya sambil mengancam akan membawanya ke panti asuhan. Ketika dia berusia 11 tahun, ia tertangkap basah sedang mencuri oleh orang tuanya yang menyebabkan ia dihukum dan jari-jari tangannya mendapat luka bakar karena hukuman itu. Penyiksaan ini terus berlanjut ketika dia tidak mau berhenti mencuri. Pada usia 8 tahun, Joseph Kallinger mengalami pelecehan oleh sekelompok anak laki-laki di bawah todongan pisau. Karena kejadian ini membuat Joseph berpikir seks dan kekerasan itu sesuatu yang sama. Setelah kejadian itu, Joseph sering melakukan masturbasi sambil memegang pisau di tangannya sambil menatap gambar pria atau wanita telanjang. Bagian kedua, kehidupan pernikahan. Pada usia 17 tahun, dia menikahi pacarnya, Hilda. Mereka dikaruniai 2 orang anak, Joe dan Mary. Namun, pernikahannya tak bertahan lama dan harus berpisah karena selama bertahun-tahun Hilda mengalami pelecehan dan kekerasan. Joseph menikah untuk kedua kalinya pada tahun 1958 pada usia 22 tahun dengan seorang wanita bernama Betty. Saat itu, Joe dan Mary ikut bersamanya. Dari tahun 1958 hingga 1967, Joseph membakar rumah-rumah yang ditempatinya untuk mengambil uang asuransi. Dia tidak pernah ditemukan. Keluarga tersebut pindah ke sebuah rumah deret pada tahun 1972. Rumah deret kecil ini menampung 2 orang dewasa dan 6 anak. Ketika Joe berusia 14 tahun, ia dan 2 saudaranya pergi ke polisi untuk melaporkan ayah mereka. Laporan itu berisi tentang pelecehan, kekerasan, dan penganiayaan yang mereka alami. Karena laporan itu, Joseph Kallinger dibawa untuk diinterogasi dan menyangkal semua tuduhan tersebut. Namun, polisi tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap semua anak-anak Kallinger. Dokter menemukan tanda-tanda pelecehan yang signifikan. Polisi mendakwa Joseph dengan 3 tuduhan pelecehan terhadap anak.
Joseph dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman 7 bulan penjara yang semuanya telah ia jalani sambil menunggu persidangan. Dia juga diperintahkan untuk menjalani masa percobaan selama 4 tahun dengan wajib menjalani perawatan kejiwaan. Pada bulan Februari tahun 1973, Joe dan saudara-saudaranya yang lain bertemu dengan hakim yang menjatuhkan hukuman Joseph, dan mereka mengatakan telah berbohong kepada polisi tentang laporan yang mereka buat. Polisi merasa ada yang aneh. Mereka mencurigai Joseph telah mengancam anak-anaknya dan meminta mereka untuk menarik kembali kesaksian yang memberatkannya, tetapi hakim tidak setuju dengan dugaan polisi tersebut dan akhirnya menghapus hukuman Joseph dari catatannya. Joe akhirnya dipindahkan dari rumahnya karena pihak berwenang merasa dia mengalami gangguan emosional. Joe dikirim ke sekolah reformatory Bucks County. Setiap akhir pekan, dia diizinkan untuk pulang ke rumah. Sampai akhirnya, dia dibebaskan pada bulan Mei tahun 1974. Setelah 2 bulan berlalu, tepatnya di bulan Juli tahun 1974, Joe menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya Joe sampai sebuah jasad ditemukan pada bulan Agustus tahun 1974 di sebuah bangunan terbengkalai di sudut 9th and Market Streets. Bangunan itu dijadwalkan untuk dibongkar. Tubuh Joe ditemukan di bawah reruntuhan, tetapi penyebab kematiannya tidak dapat ditentukan pada saat itu. Ketika Joseph Kallinger dihubungi, dia mengatakan kepada polisi bahwa Joe mungkin terjatuh ketika menjelajahi gedung tersebut karena jasadnya ditemukan di ruang bawah tanah. Teori lain yang dilontarkan Joseph adalah putranya dibunuh oleh seorang kekasih laki-laki Joe. Polisi tidak mempercayai kedua teori tersebut dan mencurigainya, namun tidak ada bukti yang bisa mengaitkan Joseph dengan kematian putranya. Karena kejadian itu, di bulan yang sama dengan kematian anaknya, Joseph Kallinger mengambil 2 uang asuransi jiwa dengan total $69.000 untuk kompensasi dari kematian Joe yang saat itu berusia 14 tahun. Yang pertama sebesar $24.000 dan yang kedua sebesar $45.000. Joseph berusaha menagih kedua uang asuransi tersebut, namun tidak berhasil karena perusahaan asuransi menolak untuk membayar. Karena kegagalannya dalam mendapatkan uang asuransi anaknya, Joseph pun memikirkan cara lain untuk menghasilkan uang, sampai akhirnya sebuah rencana muncul di kepalanya. Bagian 3, rentetan kejahatan. Pada tanggal 22 November tahun 1974, Joseph Kallinger dan putranya yang berusia 13 tahun, Michael, naik bus menuju New Jersey. Mereka berencana membobol rumah di daerah Lindenwood. Tidak ada orang di rumah pada saat itu. Setelah masuk dan mencuri, mereka melanjutkan aksinya untuk membobol rumah lain. Joseph melakukan pelecehan terhadap wanita yang tinggal di sana. Pada bulan Desember tahun 1974, aksi Joseph dan Michael tidak berhenti sampai situ saja. Mereka membobol lagi sebuah rumah di Susquehanna Township, Pennsylvania pada tanggal 3 Desember. Susquehanna Township adalah daerah pinggiran kota Harrisburg. Rumah ini adalah milik keluarga Bogin. Helen Bogin bersama dengan 3 temannya sedang menikmati permainan di sore hari ketika Joseph dan putranya masuk. Mereka menyuruh keempat wanita itu melepaskan pakaiannya lalu mengikat mereka. Joseph mulai mempermainkan para wanita tersebut. Ia bahkan sempat menyiksa Helen sebagai peringatan untuk ikut bermain. Setelah puas, Joseph dan Michael melarikan diri dengan membawa uang tunai dan perhiasan senilai $20.000. Kemudian, pada bulan Desember,
Joseph dan Michael melakukan perjalanan ke Homeland, Maryland, dan menyekap seorang wanita di rumahnya. Joseph memaksanya untuk melayaninya, sementara Michael mengancam menodongkan pistol pada wanita itu. Pada tanggal 8 Januari tahun 1975, ayah dan anak ini akan menjalankan aksi mereka lagi. Mereka naik bus dengan tujuan Leonia, New Jersey. Target mereka adalah rumah keluarga Romaine. Mereka masuk secara paksa setelah menyamar sebagai salesman dan menyandra pasangan tersebut bersama dengan 6 orang teman yang sedang berkunjung pada hari itu. Joseph Kallinger dan putranya meneror para sandera selama beberapa jam. Maria yang berusia 21 tahun berprofesi sebagai perawat dan merupakan salah satu dari 6 orang itu. Maria dibawa ke ruang bawah tanah di mana dia meninggal setelah Joseph menyerang lehernya. Edwina, salah satu sandera, berhasil melepaskan diri dari ikatannya dan berlari ke jalan sambil berteriak. Seorang tetangga yang mendengar teriakannya segera memberitahu polisi. Ketika polisi memasuki rumah melalui pintu depan, Joseph dan Michael berhasil kabur melalui pintu belakang. Namun, tak lama, keduanya terlihat oleh seorang wanita yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya. Wanita itu melaporkan dia melihat seorang pria yang lebih tua dengan seorang anak laki-laki berlari menuruni bukit di dekatnya. Polisi menemukan baju yang berlumuran darah dan jejak kaki yang tercetak di lumpur di jalan setapak yang dilalui mereka berdua. Polisi mengambil gambar dari jejak kaki tersebut. Selain itu, polisi menemukan pistol berkaliber 32 mm dan pisau dan baju yang berlumuran darah. Detektif menemukan label cucian dengan inisial KAL. Polisi kemudian menghubungi polisi Philadelphia karena label cucian tersebut dan untuk mengetahui apakah ada kejahatan serupa yang terjadi di wilayah hukum mereka. Joseph Felcher, seorang tukang cuci, berhasil mengidentifikasi pemilik kemeja tersebut. Dia adalah Joseph Kallinger. Bagian 4, Sidang dan Hukuman. Polisi mulai mencurigai Joseph Kallinger karena dia diidentifikasi oleh beberapa korban penyusupan rumah. Polisi kemudian menggeledah rumah Kallinger beserta rumah ibunya yang terletak tepat bersampingan. Mereka menemukan beberapa barang curian di kedua rumah tersebut. Joseph Kallinger ditangkap dan didakwa melakukan penyerangan, perampokan, dan pembunuhan pada tanggal 17 Januari tahun 1975. Michael juga ditangkap, begitu juga dengan putranya yang lain, James, yang berusia 11 tahun, karena polisi tidak yakin anak mana yang menjadi kaki tangan Kallinger saat itu. Tetapi, James akhirnya dibebaskan, sedangkan Michael dipindahkan ke fasilitas remaja terdekat. Michael tidak didakwa karena masih di bawah umur dan tidak pernah diadili. Namun, dia dinyatakan sebagai anak nakal dan dikirim ke Pusat Pengembangan Pemuda Pennsylvania di Warrendale. Dia dibebaskan setelah 1,5 tahun dan tinggal bersama keluarga asuh setelah mengubah namanya secara resmi. Pada tanggal 27 Maret tahun 1975, persidangan Joseph dimulai di Harrisburg, Pennsylvania. Malcolm Berkowitz mewakili Joseph di persidangan. Persidangan difokuskan pada penyerbuan rumah di Susquehanna Township. Seorang ahli sidik jari bersaksi bahwa sidik jari Joseph ditemukan di kediaman Boudin. Seorang polisi negara bagian mengatakan kepada juri bahwa jam tangan, cincin, dan satu set anting-anting yang diambil dari kediaman Boudin ditemukan di rumah Joseph Kallinger di Philadelphia. Ketika tiba giliran pembela, mereka melakukan pembelaan dengan menyalahkan perilaku Joseph dipengaruhi oleh bahan kimia beracun yang ia gunakan dalam bisnis reparasi sepatunya. Mereka mendukung teori ini dengan menghadirkan 2 saksi ahli, Frederick Rader
kepala ahli toksikologi untuk kantor pemeriksa medis Philadelphia, dan Robert Sadoff, psikiater dari Universitas Pennsylvania. Sadoff bersaksi bahwa Joseph menunjukkan tanda-tanda skizofrenia dan paranoid akibat dari paparannya terhadap zat-zat beracun. Istri Joseph, Elizabeth, bersaksi bahwa bengkel reparasi sepatu tersebut tidak memiliki ventilasi dan mereka tidak dapat membuka pintu atau jendela karena para tetangga akan mengeluh. Dia juga menyatakan bahwa suaminya akan menderita sakit kepala dan pusing ketika dia pulang ke rumah di malam hari. Dia menambahkan, suaminya pernah mengatakan padanya jika Tuhan telah berbicara kepadanya dan memberinya petunjuk khusus. Dalam penutupannya, Berkowitz mengatakan kepada para juri bahwa tidak ada yang tahu apa efek kumulatif dari menghirup bahan kimia beracun dalam jangka waktu yang lama. Karena paparan ini, ada kemungkinan bahwa Joseph Kallinger tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dan oleh karena itu ia tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Juri tidak mau menjatuhkan vonis dalam persidangan ini dan berakhir dengan pembatalan sidang. Namun, seorang matron Sheriff Dauphin County yang berusia 70 tahun rupanya telah menyuarakan pendapatnya tentang kesalahan Joseph kepada beberapa juri yang diasingkan yang diawasinya. Karena itu, sidang kedua akan diadakan lagi. Sebelum persidangan kedua dimulai, pengacara Joseph gagal mencoba membatalkan dakwaannya karena publisitas pra-peradilan yang luas. Persidangan ini berkaitan dengan beberapa kasus perampokan. Joseph Kallinger didakwa dengan 4 tuduhan perampokan, 4 tuduhan pemenjaraan palsu, dan 1 tuduhan perampokan. Kali ini, Joseph membela diri. Dia berbicara secara bertele-tele dan tidak jelas dengan harapan dapat meyakinkan juri bahwa dia gila. Joseph mengatakan kepada juri bahwa dia sempat pingsan dan tidak dapat mengingat apa yang terjadi. Dia juga mengatakan kepada mereka bahwa dia adalah putra Tuhan, dan Tuhan berbicara kepadanya serta memberinya perintah untuk diikuti. Rencananya gagal karena juri memvonisnya bersalah atas perampokan, pembobolan, dan pemenjaraan palsu dalam waktu kurang dari 1 jam. Dia dijatuhi hukuman minimal 30 sampai 80 tahun penjara. Joseph masih harus menghadapi dakwaan lain, yaitu untuk 2 invasi rumah tambahan. Pihak berwenang masih berusaha mencari tahu motif Joseph atas kejahatannya karena dia memberikan alasan yang bertentangan tentang mengapa dia melakukan kejahatannya. Dalam salah satu wawancaranya, Joseph pernah berkata, "Iblis membuat saya melakukannya. Tuhan menyuruhnya untuk membuat sepatu untuk orang-orang yang otaknya tidak berfungsi karena alas kaki mereka yang buruk. Untuk membersihkan dunia dari orang-orang yang tidak layak, dia menyalahkan Michael, anaknya sendiri, atas pembunuhan Maria Fashing." Pengujian Joseph dengan menjalani serangkaian tes untuk menentukan apakah dia benar-benar sakit jiwa dan apakah dia tahu perbedaan antara benar dan salah akan dilakukan. Ini adalah persyaratan di Pennsylvania dan New Jersey untuk pembelaan kegilaan. John Hume, seorang ahli saraf, menyelesaikan serangkaian tes selama 2 jam. Dia mendiagnosis Joseph dengan gangguan kepribadian antisosial. Dia merasa bahwa Joseph berpura-pura menderita penyakit mental sehingga dia bisa mendapatkan pembelaan atas kegilaannya. Karena pihak berwenang tidak percaya dengan pembelaan kegilaannya, Joseph mencoba mengubah pikiran mereka dengan menghancurkan sel penjaranya, menyimpan air seninya di dalam cangkir di bawah tempat tidurnya, melemparkan kotorannya ke arah para penjaga. Bahkan dengan semua upaya ini, para dokter menolak untuk berubah pikiran. Setelah sidang kedua, pengacaranya pun menyerah. Namun, Joseph akhirnya mendapatkan pengacara baru, Paul Giblin,
untuk mewakilinya. Iblin kemudian meminta Dr. Irwin Pear dari Fakultas Kedokteran Universitas Rutgers untuk memeriksa Joseph. Pemeriksaan ini berlangsung selama 2 hari dan pada akhirnya dia mendiagnosisnya menderita skizofrenia. Dengan diagnosis tersebut, Joseph tidak akan tahu mana yang benar dan mana yang salah dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembelaan atas kegilaannya. Dengan diagnosis baru ini, Joseph menghubungi penulis Flora Rheta Schreiber untuk menulis kisah hidupnya dengan harapan dapat membujuk pengadilan untuk menerima pembelaan gila. Bagian 6. Akhir hidup Joseph Kallinger. Flora Rheta Schreiber menulis buku Sybil tentang seorang wanita dengan 16 kepribadian yang berbeda. Sally Field memerankannya dalam sebuah film dengan judul yang sama. Schreiber bukanlah seorang ahli kesehatan mental atau terapis yang terlatih. Dia adalah seorang profesor bahasa Inggris dan pidato di City University di John Jay College of Criminal Justice di New York. Schreiber setuju untuk bertemu dengan Joseph. Ketika Schreiber pertama kali bertemu dengannya, mereka tidak saling percaya satu sama lain. Hal ini segera memberi jalan bagi sebuah hubungan yang dikabarkan telah melampaui hubungan profesional. Schreiber menulis sebuah buku yang berjudul The Shoemaker: Anatomy of Psychotic yang diterbitkan pada tahun 1983. Beberapa orang menganggap The Shoemaker hanya terdiri dari sedikit fakta, opini penulisnya sendiri, dan pada dasarnya merupakan profil seorang manipulator ulung. Dalam buku The Shoemaker, Joseph menceritakan kisah pembunuhan Jose Collazo yang berusia 10 tahun pada bulan Juli tahun 1974. Jose ditemukan di sebuah pabrik yang ditinggalkan dengan alat vitalnya yang terpisah. Joseph menyalahkan Michael atas aksinya terhadap Jose. Dia mengatakan kepada Michael bahwa dia mendapat perintah dari Tuhan untuk membunuh anak laki-laki dan memotong alat vital mereka. Joseph juga mengatakan kepada Schreiber tentang menghabisi putranya, Joe, dengan cara menenggelamkannya. Dia mengklaim bahwa dia melihat kepala terpenggal yang ia sebut dengan Charlie terus menghantuinya setelah kejadian itu. Charlie lah yang menyuruhnya menikam Maria Fashing setelah dia menolak perintahnya untuk melakukan pelecehan pada salah satu tawanan lain di rumah tersebut. Dia dengan mudahnya lupa menyebutkan 2 polis asuransi jiwa yang tidak ada di dalam buku tersebut. Ironisnya, jika Joseph tidak berbicara tentang pembunuhan Jose dan Joe Jr., dia mungkin tidak akan bertanggung jawab atas pembunuhan itu dan akhirnya dihukum atas pembunuhan mereka. Dia menerima 2 hukuman tambahan seumur hidup untuk pembunuhan ini. Pada bulan September tahun 1976, Joseph Kallinger diadili atas pembunuhan Maria di Hackensack, New Jersey. Selain itu, ada dakwaan untuk invasi rumah Romain, penyerangan, dan pencurian properti. Selama persidangan, Joseph melakukan yang terbaik untuk mengacaukan persidangan itu dalam beberapa kesempatan. Dia benar-benar berusaha keras untuk menunjukkan kepada juri betapa gilanya dia karena sering mengerang dan mengoceh tidak jelas. Joseph berkali-kali bergumul dengan petugas ruang sidang karena ledakan emosinya. Persidangan berlangsung hingga 13 Oktober dan setelah 2 jam berunding, juri kembali dengan keputusan jika ia bersalah atas semua tuduhan. Joseph Kallinger dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada tahun 1977, Joseph diadili sekali lagi, kali ini di Camden, New Jersey, untuk 2 kasus perampokan rumah. Dia membakar sel penjaranya saat menunggu persidangan. Dia kemudian dipindahkan ke rumah sakit jiwa di Trenton dan tinggal di sana selama 3 minggu. Sekali lagi,
Dia diberi serangkaian tes kejiwaan, tetapi dia masih tidak berhasil membuat dokter percaya bahwa dia tidak tahu apa yang dia lakukan saat melakukan kejahatannya. Walaupun gagal meyakinkan dokter jika ia gila, tetap saja dia terus mencoba, bahkan mencoba bundir dengan membakar kamarnya dan dalam upaya lain mencoba mencekik dirinya sendiri. Akhirnya, dia dikembalikan ke Pennsylvania, di mana dia harus menyelesaikan hukumannya sebelum dia dapat dipindahkan kembali ke New Jersey untuk menjalani hukumannya di sana. Joseph Kallinger dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Negara bagian Huntington untuk memulai hukuman 30 tahun pertamanya. Awalnya, dia ditempatkan di ruang isolasi sampai staf penjara menganggapnya stabil. Dia kemudian dipindahkan ke penjara umum. Joseph tampaknya tidak dapat menyesuaikan diri dengan sesama narapidana lain dan setelah beberapa bulan, dia menikam dan mencekik narapidana lain. Dia juga melakukan mogok makan. Kerja keras Joseph akhirnya membuahkan hasil dan pada tahun 1978, ia dipindahkan ke Rumah Sakit Negara bagian Fairview. Fairview adalah rumah sakit jiwa dengan keamanan maksimum yang diperuntukkan bagi narapidana yang mengalami gangguan jiwa. Dia secara resmi didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Joseph tinggal di Fairview selama beberapa tahun ketika dia dipindahkan ke penjara dengan keamanan menengah di Crescent, Pennsylvania. Di sana, ia menghabiskan 5 tahun di sel isolasi di bawah pengawasan penuh. Pada tahun 1996, Joseph Kallinger meninggal akibat serangan jantung yang disebabkan oleh kejang saat masih berada di penjara pada usia 59 tahun.